Tadi saya baca berita seorang aktivis yang mengatasnamakan aliansi masyarakat. Dia mempertanyakan kinerja KPK yang menurutnya kasus dugaan korupsi haji itu mandek, berjalan di tempat, tidak ada kejelasan bagaimana progresnya. Kita tahu bahwa kasus dugaan korupsi haji ini melibatkan Menteri Agama, yaitu Yakut Khalil Qaumas, yang pada saat itu masih menjadi Menteri Agama, berpolemik. Terlepas persoalan ini diakibatkan oleh perseteruan antara PKB dan PBNU, sebagaimana yang diulas di Bocor Alus Tempo ya. Terlepas dari persoalan itu yang kemudian berimbas kepada persoalan haji, yang jelas kasus ini apabila tidak ada penanganan yang jelas, publik akan sangat-sangat kecewa. Karena kenapa? Ya, kasus haji ini melukai umat muslim, melukai banyak orang. Kita tahu proses tunggu untuk umat muslim di Indonesia yang ingin berhaji, apabila mendaftarkan sekarang, proses tunggunya itu bisa 31 tahun ya, 35 tahun. Jadi sangat lama sekali. Dan kemarin diungkapkan ketika rapat dengan DPR itu, ternyata secara aturan ini ketika masih Yakut menjadi menteri ya. Jadi secara aturan ini, kalau tidak salah, koreksi kalau keliru, secara aturan kuota untuk haji khusus itu maksimal 8% dari kuota. Dan ternyata ketika masanya Yakut, itu kuota untuk haji khusus itu melebihi dari patokan aturan. Makanya kemudian itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Nah, karena hal tersebut sehingga banyak menimbulkan tanda tanya besar. Apakah kemudian haji khusus itu diperjualbelikan kepada travel dan lain sebagainya? Selain itu, ada juga yang menjadi pemicu kemudian kemarahan publik saat kasus dugaan korupsi haji ini. Ada yang mengatakan bahwa banyak penelantaran jamaah haji yang ada di Mekah. Ada yang tidak dapat hotel, ada yang tidak dapat makan, terus kemudian ada yang soal antar jemput dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadi atensi publik pada saat itu, bahwa dugaan korupsi ini harus terungkap secara terang benderang. Dan memang DPR bekerja keras pada saat itu. Terlepas itu ada persoalan politik di belakangnya, ya kita tidak mau tahu soal itu. Kita sebagai masyarakat dan juga umat muslim menginginkan kasus ini dibuka secara terang benderang, KPK melaporkan kepada publik bagaimana progresnya. Terlepas saat ini menterinya sudah diganti ya. Entah kenapa dengan mandeknya kasus ini, banyak asumsi soal hukum itu tajam ke atas, tajam ke bawah, dan tumpul ke atas itu semakin kuat. Ya kita tahu sendirilah, Yakut ini adalah orang berpengaruh. Dia punya saudara ketua ormas besar yang selalu jadi rebutan
oleh politisi untuk meraup suara ketika momen pemilu. Makanya kemudian sangat berpengaruh. Tapi harusnya hukum itu tidak memandang hal itu gitu. Hukum tidak harus memandang jabatan, tidak memandang kaya atau tidaknya. Jadi semua sama di mata hukum. Tapi kita seringkali dipertontonkan dengan kasus-kasus yang menimpa pejabat, menimpa orang kaya, itu seringkali menyakitkan ya. Kenapa kok tidak? Kenapa kok kemudian menyakitkan ya? Karena seperti bercanda ya, seperti main-main. Mereka yang korupsi besar hanya dikasih hukuman 1 tahun, sementara yang mencuri ayam, mencuri kayu ya, itu untuk kebutuhan perutnya, untuk makan sehari-hari karena kelaparan, dia harus dihukum puluhan tahun. Ini kan melukai hati banyak orang. Ini saya akan menceritakan sedikit soal sejarah ya. Dulu ketika Ottoman ini menaklukkan Konstantinopel, Sultan Mehmed, ini soal keadilan. Sultan Mehmed menguasai Konstantinopel, terus kemudian setelah menguasai, Sultan Mehmed ini ingin mendirikan masjid yang megah. Akhirnya Sultan Mehmed mengumpulkan sekian arsitek. Dari sekian arsitek itu ditunjuklah salah satu kepala arsitek, namanya Hristo. Nah, Hristo ini mengepalai arsitek untuk membangun masjid yang megah. Nah, sialnya masjid ini akan dibangun di konstruksi tanah yang mudah bergerak, sehingga bangunan itu bakalan runtuh kalau dibangun, karena beberapa kali bangunan dibangun di atas tanah itu selalu roboh. Nah, sementara keinginan Sultan Mehmed ini bangunannya harus megah. Suatu ketika tiang-tiang bangunan ini sudah sampai tiba, Hristo kaget. Wah, ini katanya Hristo tidak mungkin kalau kemudian membangun dengan tiang-tiang yang begitu panjang sehingga bangunannya tinggi, ini akan mudah roboh. Akhirnya Hristo ini memotong tiang-tiangnya tanpa sepengetahuan Sultan Mehmed. Tak berselang lama Sultan Mehmed ini tahu bahwa tiang-tiangnya ini dipotong sekian senti. Dengan emosi marah, Sultan Mehmed ini menghampiri Hristo yang berada di lokasi pembangunan, kemudian memegang pedang dan memotong tangan kanannya. Memotong, ditebas seketika karena emosi. Apa yang menjadi keinginannya untuk membangun masjid yang megah, tempat pendidikan yang megah, tidak akan tercapai. Hristo yang tidak terima ini menggugat Sultan Mehmed kepada Hizir Chalebi. Hizir Chalebi ini adalah seorang kodi pada saat itu. Nah, akhirnya Sultan Mehmed dipanggil. Dia disidang sebagai tergugat. Dan diputuskan bahwa Sultan Mehmed ini salah karena dia memotong tangan Hristo ini tanpa bertanya terlebih dahulu alasannya apa. Dan hukumannya serupa, yaitu tangannya dipotong. Ketika tangannya hendak dieksekusi, Hristo ini teriak, jangan katanya, jangan dipotong tangan. Tidak pantas kalau kemudian seorang raja tidak punya tangan. Sebaiknya dicarikan hukuman lainnya. Akhirnya dipilihlah hukuman berupa denda bagi Sultan Mehmed untuk menghidupi Hristo dan keluarganya karena sudah tidak bisa lagi bekerja. Nah, dari situ Hristo ini kaget, terus kemudian tidak percaya. Sebab hal semacam ini tidak pernah dia temukan sebelumnya ketika Konstantinopel masih dikuasai Kristen Ortodok ya.
dan dia menemukan keadilan ketika Islam memimpin. Jadi hukum itu benar-benar ditegakkan, tidak pandang bulu. Dan Sultan Mehmed pun dijatuhi hukuman, ya, padahal itu rajanya yang berkuasa lah, tapi juga dijatuhi hukuman. Risto ya merasa dia sangat-sangat terlindungi dengan keadilan hukum semacam itu. Nah, akhirnya karena dia kagum, kemudian bersyahadat dan masuk Islam. Nah, ini mungkin menjadi gambaran ya, bagaimana seharusnya hukum itu ditegakkan. Jadi hukum tidak pandang bulu, tidak pandang siapa kamu, apa jabatanmu, seberapa kaya dirimu. Ketika kau bersalah, maka seharusnya kau dihukum. Tidak peduli kau seberpengaruh apa. Ketika kau kalah, ketika kau salah, maka kau harus dihukum. Tapi ya faktanya memang berbeda ya, ketika kita melihat hukum di negeri ini. Miris sekali. Bagaimana pendapat kalian? Terutama soal dugaan korupsi haji. Mari kita bersama-sama mendorong KPK, menuntut KPK agar menuntaskannya dan membuka secara terang benderang kepada publik.